Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101818132 akan melakukan demo praktikum ke-8 VLSI dan perancangan logika dengan judul Perancangan Rangkaian Kombinasional dan Sekuensial. Rangkaian yang akan saya buat di sini yaitu up-down counter dengan menggunakan segmen. Untuk itu pertama saya harus membuat new project terlebih dahulu dengan cara menekan new project. Kemudian saya memberi nama project tersebut, misalnya Prat 8 VLSI up-down counter 7 segment. Selanjutnya saya menekan tombol next dan di sini terdapat project setting yang mana sebelumnya telah saya sesuaikan. Kemudian saya menekan next lagi dan finish. Nah, selanjutnya saya membuat source baru atau new source dan saya memilih type source yang akan saya gunakan, yaitu di sini VHDL modul. Dan saya memberi nama VHDL modulnya yaitu up-down counter 7 segment. Selanjutnya saya menekan tombol next dan finish. Ini adalah program awal VHDL modulnya. Sebelumnya saya telah membuat VHDL code yang telah saya simpan pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai VHDL code yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 2 buah input dan 2 buah output. Inputnya yaitu MCLK dan 8 bit switch, dan outputnya yaitu 7 bit 7 segmen dan 8 bit LED. Semua switch di sini akan dikeluarkan sebagai output LED, dan switch ke-6 digunakan untuk input reset dan switch bit ke-7 digunakan untuk input up-down. Yang mana untuk up-down di sini apabila up-down berlogik 1 maka counter akan menghitung naik, apabila up-down berlogik 0 maka counter akan menghitung turun. Kemudian ini adalah proses untuk clock dividernya. Apabila clock melakukan rising edge, maka di sini count div akan bertambah 1, dan apabila count div telah mencapai angka 2 heksimal, maka count enable akan berlogik 1 dan count div akan kembali ke 0 heksadesimal lagi. Selain itu, counter enable akan berlogik 0. Kemudian ini adalah proses dari counternya. Di sini apabila reset berlogik 1, maka send count out akan nilai 0000. Selain itu apabila reset berlogik 0 dan clock mengalami rising edge, dan apabila counter enable berlogik 1 dan input dari up-down yaitu 1, maka send count out bertambah 1, artinya counter di sini akan menghitung dulu. Selain itu apabila up-down berlogik 0, maka send count out akan berkurang 1, artinya counter akan menghitung turun. Hitungan dari counter ini akan ditampilkan pada 7 segmen. Programnya adalah sebagai berikut. Jadi apabila send count out bernilai 0000, maka 7 segmen akan membentuk angka 0. Kemudian apabila send count out berlogik 0001, maka 7 segmen akan membentuk angka 1. Apabila send count out bernilai 0010, maka 7 segmen akan membentuk angka 2, dan seterusnya. Apabila send count out bernilai 1111, maka 7 segmen akan membentuk huruf L. Selanjutnya saya akan melakukan cek syntax dengan cara melakukan klik kanan pada cek syntax kemudian run. Di sini cek syntax telah tercentang hijau yang mengartikan bahwa cek syntax telah berhasil. Selanjutnya saya melakukan synthesize dengan cara melakukan klik kanan pada synthesize kemudian run. Di sini synthesize telah tercentang hijau yang menandakan bahwa synthesize telah sukses. Selanjutnya saya akan membuat new source lagi, yaitu untuk implementation conference file. Di sini saya beri nama CLK LED switch dan set. Sebelumnya saya telah menyimpan programnya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja.
Selanjutnya saya melakukan generate programming dengan cara melakukan run pada generate programming. Karena generate programming file telah berhasil dilakukan, tandanya kita telah berhasil melakukan atau membuat kredit yang siap diupload ke FTP A. Namun karena di sini saya tidak memiliki buat FTP A, sehingga saya harus melakukan simulasi dan saya harus membuat rancangan test bench. Di sini saya mengubah implementation menjadi simulation, kemudian saya membuat new source yaitu VHDL test bench, kemudian saya beri nama misalnya TB counter 7 segment. Selanjutnya saya melakukan klik next, dan finish. Ini adalah tampilan awal dari rancangan test bench-nya. Di sini beberapa kode telah terisi secara otomatis. Di sini saya tinggal melakukan edit atau perubahan pada stimulus prosesnya. Sebelumnya saya telah membuat VHDL test bench ini dan menyimpannya pada notepad, sehingga di sini saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi di sini pada kondisi awalnya switch bit ke 6 atau reset berlogic 1, kemudian wait for 100 nano, jadi switch bit ke 6 berlogic 1, dan setelah 100 nano maka switch bit ke-6 berlogic 0. Kemudian wait for MCLK period kali 50, yang artinya MCLK period kali 50 ini yaitu sebesar 10 dikali 50 atau 500 nano. Selanjutnya setelah 500 nano, switch bit ke-7 akan berlogic 1. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan melakukan simulasi dengan cara menekan klik kanan pada simulate behavioral model, kemudian run. Ini adalah hasil simulasinya. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan zoom to full view. Di sini terdapat 4 buah sinyal, yaitu 2 buah sinyal input dan 2 buah sinyal output. Sinyal inputnya yaitu MCLK dan 8 bit switch, sedangkan sinyal outputnya yaitu 7 bit 7 segment dan 8 bit LAN. Untuk lebih memperjelas, di sini saya merubah warna dari sinyal output menjadi warna pink. Sesuai dengan test bench yang telah saya rancang, bahwa pada awalnya switch bit ke-6 atau reset akan berlogic 1, dan setelah 100 nano reset akan berlogic 0. Dan apabila reset berlogic 0, maka condiff akan mulai bertambah 1 setiap kenaikan clock atau rising edge dari clock. Di sini apabila condiff telah mencapai nilai 2 hexadesimal, maka count enable akan berlogic 1, dan condiff di sini bernilai 2 hexadesimal setelah rising edge dari clock ketiga. 1, 2, dan di sini ketiga count enable berlogic 1. Apabila count enable berlogic 1, maka counter siap melakukan perhitungan naik maupun turun. Perhitungan naik atau turunnya counter tergantung pada switch bit ke-7, yang mana switch bit ke-7 adalah input up down. Apabila input up down berlogic 0, maka counter akan menghitung turun, dan apabila up down berlogic 1, maka counter akan menghitung naik. Di sini pada awalnya up down berlogic 0, sehingga counter menghitung turun. Nilai awal dari counter yaitu 0, atau di sini pada 7 segmen nilainya yaitu 0000001, yang mana pada nilai ini 7 segmen akan menunjukkan angka 0. Setelah 0 apabila diturunkan maka nilainya adalah F. Di sini 7 segmen akan menunjukkan huruf F apabila nilainya yaitu 0111000. Selanjutnya 7 segmen akan menunjukkan nilai E, nilai D, nilai C, nilai B, dan seterusnya hingga nilainya yaitu 0000001 atau menunjukkan angka 0 pada 7 segmen. Selanjutnya setelah 600 nanosecond
switch bit ke-7 berlogik 1, yang mana di sini artinya up down berlogik 1 dan counter mulai menghitung naik. Jadi 7 segmen yang awalnya bernilai 0000001 atau menunjukkan angka 0 pada 7 segmen akan memulai hitungan naik atau melakukan hitungan naik hingga menunjukkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini setelah 0000001 dia akan berubah menjadi 1001111 atau menunjukkan angka 1 pada 7 segmen, kemudian bernilai 001010 atau menunjukkan angka 2 pada 7 segmen, menunjukkan angka 3, menunjukkan angka 4 dan seterusnya.